nyawa na naluri mandranya. Hei, kadang bernyawa berarti kita mati mana no kawan katanya guys. Begini ya. Kecil-kecil juga mau tampil di muka kamera. Oh iya. Boleh macam Bapak Oren Bapak Oren begini pertanyaan kita tadi, kemana Tuhan Yesus pergi? Nah, ada dua bentuk daripada kata kemana Yesus pergi. Nah, ketika ditanyakan sini, ketika Tuhan Yesus mati. Nah, selanjutnya, kemana Tuhan Yesus pergi setelah Tuhan Yesus mati? Itu kebangkitannya. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak pergi kemana-mana lagi. Itu maksud dari Bapak. Penjelasan Setelah dia bangkit, tadi tambahan pertama sudah saudara terjawab. Ketika Tuhan pengkhotbah. Yesus mati, dia nyawanya kepada Bapa di dalam kuburan 3 hari saja. Sesudah itu dia tidak kemana-mana lagi. Dia ada saja sebenarnya. Ketika dia bangkit, dia ada di situ. Dia tidak pergi di mana-mana lagi. Begitu. Nanti dulu, pada hari kenaikan Kristus baru dia pergi ke surga. Begitu. Dia masih menampakkan diri selama 40 hari. Begitu. Dia mau menjelaskan tentang kemana Yesus pergi dalam konteks yang kedua setelah kebangkitannya. Dia tidak pergi kemana-mana. Maria dan kawan-kawan yang menjenguk Yesus di kuburan tidak melihat Yesus, tidak mengenal dia begitu. Mereka tidak lihat, hanya melihat mereka. Sebenarnya sungguh Yesus ada, sedangkan dia baru pergi. Kenapa mereka tidak lihat? Dia memperlihatkan kita contoh perjalanan ke Emmaus, orang yang pergi ke Emmaus itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan mereka ketika Yesus mulai bekerja umur 30 tahun kira-kira, dan 33 tahun setengah dia bersama-sama dengan murid-muridnya. 3 hari saja Yesus hilang dari mereka, dia tidak kenal lagi. Kenapa? Karena mata mereka telah dibutakan. Siapa yang membutakan? Ketidakpercayaan. Kalau Yesus katakan, kenapa kamu tidak percaya kepada kitab Nabi Musa, Nabi-Nabi? Itu alasan mereka tidak melihat Yesus. Demikian dikatakan kepada kita, Yesus sebenarnya tidak pergi kemana-mana lagi. Dia ada bersama-sama dengan kita. Meskipun setelah kenaikan dia naik ke surga, sekarang pun dia mengatakan bahwa dia tidak ada di mana-mana. Dia ada di dalam kita. Karena ketika dia naik ke surga, dia mengutus Rohnya yang kudus turun di dalam hati kita, sehingga Kristus ada di tengah-tengah kita. Kita tidak dapat melihatnya karena kita berdosa. Mungkin ini yang mau disampaikan oleh Bapak Oren tidak berkaitan dengan ini, tetapi berlanjut begitu. Lanjutkan mana lihat. Lanjutnya. Kalau lanjutnya berarti setelah mati ada kebangkitan, itu lanjutnya. Begitu. Dimaksudkan. Pertanyaan kedua dari saudara Andreas. Apakah Paskah tidak semeriah Natal? Simak ulasan pertanyaannya. Pokoknya dalam hari itu sangat meriah, luar biasa. Tetapi ketika hari Paskah tiba, toh kita tidak pernah buat itu semeriah mungkin. Apakah mungkin kurang diminati oleh umat sedunia, sehingga tidak kelihatan meriah kita buat. Sementara kalau saya pikir bahwa inilah sebenarnya puncak dari misi utama yang ada dikatakan dalam firman. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Yang saya ditanyakan perbedaan. Menunjukkan perbedaan itu beliau pada mendaki beliau.
karena tepinya atau yang acara ng birthday mo. Ketika tepinya kan lalu mati mo ako ba yung tepi sa kalakuan plak. Kesamhalnya bagi sa tao kita menjadi yung meriah dari fire kemudahan. Meriah ada ya ng plak yung sesuai ng pagkakamali mo. Kesamhalnya menang plak mo yan ang dapat. Jadi tak dari ada yung dapat ang mo Yusuf yung kemudahan. Hari kelahiran, hari kematian. Dan tadi yang paham ada. Hari kelahiran kan kita melihat sekali karena yang lain. Pada hari kematian sih pada sedih, di terkabungan ya. Jadi ya kita mendengar, kita berkamu, kita merenungkan. Lihat diri sendiri ya. Pada hari kelahiran memang. Kalau dulu tidak boleh yang buat dua orang yang merenungkan saja. Dan kalau bebas aman merupakan kerja dari masalah lipat, waktu itu hanya merenungkan saja. Perkabungan mana jadi diri sendiri itu. Caranya dari jalan banyak juga. Dan kalau kita Amerika tidak pasal ini tidak selamat. Yang terjadi di Timur sendiri waktu itu mereka yang terasing rekaman. Maupun hari raya Kristen sekarang sebenarnya pada posisi sama dunia. Cuma di alam kita manusia sejak dulu ya, ketika ada anak yang lahir kita berduka cita, ketika ada orang meninggal kita berduka cita. Mungkin mengikuti pola itu yang sudah lama sehingga kita pada hari Paskah sepertinya tidak meriah karena sudah kebiasaan manusia itu. Kelahiran orang berduka cita, kematian orang mungkin tidak berarti bahwa Paskah lebih kurang daripada lahir. Tapi itu sebenarnya harus dikatakan puncak misi penyelamatan itu. Jadi mungkin dia kata bagaimana supaya kita meriahkan atau kita pakai cara sumber kalau hari kematian kita pakai lau tinggi, pakai lau atau yang lau lemah, ya kan? Mungkin itu saja. Kenapa pada Paskah yang ada puncak daripada karya Kristus yang menyelamatkan dunia, kita tidak begitu meriah merayakan begitu? Nah, pertanyaan meriah kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama kita harus lihat meriah seremoninya atau meriah sukacitanya. Nah, Natal kebanyakan meriah seremoni kita lihat. Apa yang kita buat. Nah, Paskah sesungguhnya ketika kita merenungkan bagaimana karya Kristus yang menyelamatkan dunia dengan mati di atas kayu salib, sesungguhnya ada kebahagiaan yang tak terkatakan. Kalau kita saking bahagia sebagai manusia, kita tidak tertawa, terlalu terharu, terlalu bahagia sampai menangis. Itu kebahagiaan. Menangis karena sukacita. Itu gambaran bahagia yang luar biasa. Nah, kenapa bapak-bapak gereja mempertimbangkan tidak ada perayaan Paskah yang begitu meriah? Terkadang perayaan kita gambarkan sebagai peringatan. Peringatan akan kematian Kristus. Kita peringati bagaimana kesedihan daripada murid-murid ketika kehilangan Yesus. Meskipun mereka sadar Yesus pergi untuk memberikan keselamatan kepada mereka, tetapi dia melihat bahwa Yesus mati untuk saya. Saya harus berduka cita karena dosa. Jadi perayaan Paskah tidak dirayakan meriah seremoninya, tetapi meriah suasananya. Karena itu hari ini kita buat acara diskusi supaya kemeriahan seremoni tergantikan dengan kemeriahan bagaimana sukacita hati yang sampai membuat kita menangis melihat karya Kristus. Karena saking bahagianya ada kemeriahan di dalam kematian Kristus. Tidak salah juga kalau kita buat satu acara untuk memberikan Paskah ya dalam cara yang terkontrol. Bisa kita buat, bisa kita atur, itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh buat. Bisa kita buat. Yang penting dalam kita membuat manajemen acara itu, jangan sampai acara itu membuat kita lupa. Kalau juga perayaan Natal, kadang di kalangan umum membuat perayaan Natal sampai lupa tentang peristiwa bagaimana
kita memperingat hari lahirnya Kristus. Kristus sebenarnya tidak meriah ketika dia lahir ya. Dia lahir di kandang binatang, tidak begitu meriah. Tetapi kita merayakannya secara salib begitu. Tetapi kematian Kristus sebenarnya, peristiwa itu meriah. Banyak orang datang di Golgota, meriah. Sukacita apa yang ada di sana? Sukacita karena musuh mereka sudah mati. Ada sukacita karena kematian Kristus. Bukan sukacita karena keselamatan yang dikerjakan Kristus, tetapi sukacita karena kematian musuh mereka. Itu yang terjadi di sana. Mungkin itu saja.